Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Silvira Mendona dari program Studi Gizi 2019 Universitas Sriwijaya. Dalam video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang farmakodinamik. Apa sih farmakodinamik? Farmakodinamik adalah suatu studi tentang efek biokimia dan fisiologis obat. Itu terutama obat-obatan farmasi. Efeknya dapat termasuk yang dimanifestasikan dalam hewan, mikroorganisme atau kombinasi organisme, misalnya infeksi. Secara khusus, farmakodinamik adalah suatu studi tentang bagaimana suatu obat mempengaruhi suatu organisme. Selanjutnya itu ada farmakodinamik memberi penekanan khusus pada hubungan dosis respon, yaitu hubungan antara konsentrasi dan efek obat. Salah satu contoh yang dominan adalah interaksi reseptor obat sebagaimana dimunculkan oleh di mana L, R, dan LR masing-masing mewakili konsentrasi kompleks ligan atau obat. Reseptor dan reseptor ligan. Persamaan ini merupakan model dinamik reaksi yang disederhanakan yang dapat dipelajari secara matematis melalui alat-alat seperti peta energi bebas. Yang selanjutnya itu ada tujuan mempelajari mekanisme kerja obat adalah untuk yang pertama meneliti efek utama obat, dan yang kedua mengetahui interaksi obat dengan sel, dan yang ketiga mengetahui urutan peristiwa serta spektrum efek dan respon yang terjadi. Nah, selanjutnya farmakodinamik itu ada 3. Yang pertama, untuk efek obat umumnya timbul karena interaksi obat dengan reseptor pada sel suatu organisme. Interaksi obat dengan reseptornya ini menciptakan perubahan biokimia dan fisiologis yang merupakan respon yang khas untuk obat tersebut. Dan yang kedua, reseptor adalah makromolekul atau biopolimer khas atau bagiannya dalam organisme yakni tempat aksi obat berikan. Komponen yang paling penting dalam reseptor obat adalah protein. Dan yang ketiga itu ada interaksi obat reseptor. Persyaratan untuk obat reseptor adalah pembentukan kompleks obat reseptor. Apakah kompleks ini terbentuk dan seberapa besar terbentuknya tergantung pada afinitas obat terhadap reseptor. Selanjutnya itu tidak semua obat bersifat betul-betul menyembuhkan penyakit. Beberapa obat memang dibuat hanya untuk meniadakan atau meringankan gejala suatu penyakit. Dan di sini ada berikut adalah 3 jenis terapi obat. Untuk yang pertama itu adalah terapi kausal. Terapi kausal ini tuh adalah obat yang berfungsi untuk memusnahkan penyebab penyakit. Obat inilah yang digunakan untuk menyembuhkan penderita dari penyakit. Contohnya obat dengan terapi kausal adalah antibiotik, anti malaria, dan lain-lain. Yang kedua itu ada terapi simptomatis. Obat ini berguna untuk meringankan gejala dari suatu penyakit. Contohnya obat jenis ini adalah analgesik, antipiritik, antiemetik, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu ada terapi substitusi. Ini yang merupakan obat yang digunakan untuk menggantikan zat yang lazim diproduksi oleh tubuh, misalnya insulin pada penderita diabetes, hormon estrogen pada pasien hipofusi, ovarium, dan obat-obat hormon lainnya. Nah, selanjutnya itu ada mekanisme kerja obat. Efek obat umumnya timbul karena interaksi obat dengan reseptor pada sel suatu organisme. Interaksi obat dengan reseptornya ini menciptakan perubahan biokimiawi dan fisiologis yang merupakan respon khas untuk obat tersebut. Reseptor obat mencangkup 2 konsep penting. Yang pertama, bahwa obat dapat mengubah kecepatan kegiatan faal tubuh. Dan yang kedua itu bahwa obat tidak menimbulkan suatu fungsi baru, tetapi hanya memodulasikan fungsi yang sudah ada. Nah, selanjutnya reseptor obat. Reseptor obat itu ada 3. Yang pertama sifat kimia, yang merupakan komponen yang paling penting dalam reseptor obat ialah protein. Misalnya, asetil koli, netrase, Na+, K+, Na, ketase, tubulin, dan sebagainya. Asam nukleat juga dapat merupakan reseptor obat yang penting, misalnya untuk sitostatika. Dan yang kedua itu ada hubungan struktur aktivitas. Dan yang ketiga, struktur kimia suatu obat berhubungan erat dengan afinitasnya terhadap reseptor dan aktivitas intrinsiknya. Sehingga perubahan kecil dalam molekul obat, misalnya perubahan stereosimat, dapat menimbulkan perubahan besar dalam sifat farmakologinya. Nah, sekian video pembelajaran dari saya. Sampai jumpa. Terima kasih.